pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi untuk ujian akhir semester kita. Kita mulai aja untuk pembahasan soalnya. Di sini Ibu sudah membuat soal yang pertama. Jika f 2x pangkat 2 dikurang 3x kurang 2 sama dengan 2x tambah 3 per x tambah 5. Yang ditanya adalah nilai f aksen 1. Oke, maka dari sini kita buat. Oke, dari sini kita buat bahwa f 2x pangkat 2 dikurang 3x kurang 2 sama dengan 2x tambah 3. Oke, per x tambah 5. Oke, karena di sini f1 f aksen 1, maka ini kita ganti menjadi f aksen 1 sama dengan 2x tambah 3 per x tambah 5. Maka dari sini ini kita buat 1 sama dengan 2x tambah 3 per x tambah 5. Oke, jadi ini kita kali silang. X tambah 5 sama dengan 2x tambah 3. Oke, kita lanjut. Dari sini Ibu buat yang sama variabelnya kita dekatkan sehingga 2x kurang x sama dengan 5 kurang 3. Sehingga 2x kurang x berapa? X. 5 kurang 3 berapa? 2. Maka x-nya sama dengan 2. Maka dari sini kita buat menjadi f aksen 1 itu sama dengan 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 2. X yang kita gunakan mana? Yang ini yang kita dapat tadi. Sehingga dari sini f aksen 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2. Oke, dikurang 3 pangkat 2 dikurang 2. Sehingga f aksen 1 sama dengan 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 8. Kita simpan dulu 8. 3 kali 2 6. Oke, 8 dikurang 6 sisa 2. 2 dikurang 2. Maka f aksen 1-nya sama dengan 0. Oke, itu untuk penyelesaian soal pertama. Sekarang kita untuk soal yang kedua, sama cara pengerjaannya. Diketahui diketahui fx menuju r dengan f 4x kurang 5 sama dengan 5 pangkat 2x tambah 3. Yang ditanya nilai dari f aksen 128. Oke, maka dari sini kita kerjakan. Oke, kita mulai. F aksen itu 128 kan yang ditanya. Maka kita buat f 4x kurang 5 sama dengan 5 pangkat 2x tambah 3. Ini 4x kurang 5 kita ganti menjadi 128. 128 sama dengan 5 pangkat 2x tambah 3. Oke, kita lanjut. Maka dari sini 128 sama
128 kita kurang 3 sama dengan 5 pangkat 2x. 128 kurang 3 125 sama dengan 5 pangkat 2x. Maka dari sini kita lanjut, 125 perkalian berapa supaya dia 5 juga eksponennya. Maka ini 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2x. Kita habiskan, sisa turunkan pangkatnya menjadi 3 pangkat 2x. Sehingga dari sini 3/2 sama dengan x. Oke, maka kita lanjut, inverse 128 itu sama dengan 3/2. Namun belum dapat penyelesaiannya. Kita masukkan 3/2 ini ke persamaan. Kita masukkan ke persamaan 4x kurang 5. Sehingga dari sini f aksen 128 sama dengan, kita masukkan ke sini ya, sama dengan 4x dikurang 5. Oke, yang kita gunakan yang ini 3/2, maka f aksen 128 sama dengan, x nya kita ganti ini 3/2, 4 dikali 3/2 kurang 5. Sehingga kita dapat di sini f aksen 128 itu sama dengan 1. Oke. Baik anak-anak ibu, kita lanjut untuk soal nomor 3. Di sini soal nomor 3, jika fungsi fx sama dengan x tambah 4 per x kurang 2, di mana x tidak sama dengan 6 dan gx sama dengan 2x kurang 1 yang ditanya, maka G bundaran f inverse x adalah. Oke, maka dari sini kita buat G bundaran f x itu sama dengan G f x. Ingat rumus komposisi fungsi. Sehingga dari sini G komposisi fx sama dengan, udah kita masukkan ini 2x kurang 1, 2x kurang 1. X nya kita ganti fungsi fx, maka dari sini G bundaran fx itu sama dengan, udah, 2 dikali x kurang x tambah 4 per x kurang 6 kurang 1. Oke, maka G bundaran fx sama dengan, kita kalikan 2 ke dalam, 2x tambah 8 per x kurang 6 kurang 1. Maka kita buat menjadi G bundaran fx sama dengan, udah, 2x tambah 8 per x kurang 6 dikurang, udah, x kurang 6 per x, ini x tambah 6 per x tambah 6. Oke, maka dari sini G bundaran fx sama dengan, udah, 2x kurang x. Ibu minta maaf, di sini ibu ada kesilapan. Ini kita buat tanda kurang ya. Maka dari sini 2x kurang x itu sama dengan x. Udah, 8 kurang negatif 6 sama dengan positif 14. Sehingga penyebutnya itu tetap x kurang 6. Oke. Maka dari sini
yang ditanya adalah G bundaran F imper X, sehingga dapatlah di sini G bundaran Fx sama dengan X tambah 14 per X kurang 6. Oke, di mana X tidak sama dengan 6. Inilah jawabannya. Oke, untuk berikutnya soal nomor 4. Di sini kita lihat jika F sama dengan 2x kurang 7 per 2x tambah 5 dan F imper X merupakan inver fungsi Fx, maka yang ditanya F inverse X kurang 2. Sehingga dari sini kita kerjakan. Kita misalkan di sini Y sama dengan Fx. Oke. Maka F inverse Y itu sama dengan X. Oke. Y sama dengan Fx. Sehingga Y-nya kita ganti dengan ini, persamaan ini. Y sama dengan 2x kurang 7 per 2x tambah 5. Oke, maka dari sini kita lanjut. Kita kali silang ini ke sini. Oke. Y buka kurung 2x tambah 5 sama dengan 2x kurang 7. Kita kali Y-nya ke dalam, maka 2xy ditambah 5y sama dengan 2x kurang 7. Oke. Maka dari sini yang variabel x kita dekatkan. Oke, kita dekatkan. Dari sini kita samakan yang variabelnya sama. Maka ini kita dekatkan ya, 2xy dengan 2x. Sehingga dari sini 2xy dikurang 2x sama dengan tindakan negatif 5y kurang 7. X nya kita keluarkan, sehingga X dikali 2y kurang 2 sama dengan negatif 5y kurang 7. Oke. X sama dengan negatif 5y kurang 7 per 2y kurang 2. Oke, kita dapat di sini F inverse Y-nya itu menjadi negatif 5y kurang 7 per 2y kurang 2. Oke, ini kita kembalikan menjadi F imper X. Maka negatif 5x kurang 7 per 2x kurang 2. Oke. Ini kita ganti menjadi F inverse X. Kita kalikan negatif 1, sehingga 5x tambah 7 per, oke, atasnya kita kali negatif 1, maka bawahnya tetap 2x kurang 2. Sehingga kita lihat F inverse dari sini, F inverse X kurang 2 yang ditanya. Sehingga ini kita ganti F inverse X kurang 2 sama dengan 5. Setiap variabel X kita ganti X kurang 2. X kurang 2 ditambah 7 per 2 dikali X kurang 2 kurang 2. Oke, kita lanjut. Maka dari sini F inverse X kurang 2 sama dengan, ini kita kalikan, 5 kali X 5X, 5 kali 2 10 kurang 10 tambah 7 per
2x kurang 4 kurang 2. Oke, maka F inverse X kurang 2 sama dengan, maka dari sini 5x kurang negatif 10 tambah 7 negatif 3 per 2x kurang 6. Dapatlah nilainya F aksen X kurang 2 itu sama dengan 5x kurang 3 per 2x kurang 6. Itu untuk soal nomor 4. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 5. Di sini diketahui G 2 logaritma X pangkat 3 ditambah 5x kurang 2 sama dengan X kuadrat dikurang 4x. Nilai dari G inverse negatif 4. Oke, kita langsung aja. Di sini G 2 logaritma X pangkat 3 ditambah 5x kurang 2. Oke, sama dengan X kuadrat dikurang 4x. Maka G inverse-nya menjadi X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 4x. Oke, sama dengan 2 logaritma X pangkat 3 ditambah 5x kurang 2. Oke, kita lanjut. Maka dari sini kita buat G inverse negatif 4 sama dengan 2 logaritma X pangkat 3 tambah 5x kurang 2. Namun sebelumnya ini X kuadrat kurang 4x ini kita faktorisasikan. Kita cari faktorisasinya, maka X kurang 2 X kurang 2 X kurang 2. Oke, maka G inverse negatif 4 kita ambil dari sini salah satu faktorisasinya. Maka G inverse negatif 4 itu sama dengan 2. Sehingga G inverse 4 negatif 4 sama dengan 2 logaritma. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2 kurang 2. Oke, G inverse negatif 4 sama dengan 2 logaritma 16. Kalau kita kerjakan ini maka dapatnya 16. Oke, kita lanjut dari sini. Dari sini menjadi G inverse negatif 4 sama dengan 16 bisa ibu buat menjadi 2 logaritma 4 pangkat 2. Ya, sehingga G inverse negatif 4 sama dengan pangkatnya ini ibu bisa buat menjadi 4. Kita turunkan 2 logaritma 2 sehingga G inverse negatif 4 sama dengan 4. 2 logaritma 2 1. Maka G inverse negatif 4 sama dengan 4. Inilah penyelesaian untuk soal nomor 5. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan melalui titik negatif 3,4. Oke,
Oke, langsung aja kita kerjakan. Anak-anak ibu masih ingat rumus persamaan lingkaran yang melalui titik 0,0? Oke, kalau anak-anak ibu masih belum ingat, maka ibu buat di sini persamaan rumusnya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Oke, ini rumusnya, di mana titiknya itu melalui titik negatif 3,4, sehingga dari sini tinggal kita ganti aja. Namun sebelumnya kita cari jari-jarinya dulu ya. Kita cari nilai r-nya, kita ganti ini nilai x-nya, ini nilai y-nya, sehingga negatif 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan r kuadrat. Oke, 9 ditambah 16 sama dengan r kuadrat. 9 tambah 16 25, 25 sama dengan r kuadrat. Oke, maka r kuadrat sudah kita dapat 25. Kita masuk ke persamaan yang ditanya, minta persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. R-nya kita ganti menjadi 25. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Inilah persamaan lingkarannya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 di sini tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P3 2,-3 dan jari-jari 4. Oke, di sini kalau katanya berpusat di 2,-3, maka ini sama dengan ini sama dengan titik pusatnya A, B. Masih ingat rumus kalau persamaan lingkaran yang berpusat di A, B? Oke, terima kasih buat anak-anak ibu yang masih mengingat rumusnya. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, katanya di sini R-nya itu sama dengan 4, diketahui jari-jarinya 4. Langsung aja kita buat 2 ini A-nya, negatif 3 B. Ibu buat di sini A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3. Oke, kita ganti. A-nya X kurang 2 pangkat 2 ditambah Y kurang negatif 3 pangkat 2 sama dengan R-nya berapa? 4 pangkat 2. Oke, maka dari sini X kurang 2 pangkat 2, negatif kali negatif positif, tambah Y tambah 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 berapa? 16. Sehingga kita dapat persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya menjadi X kurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 3 pangkat 2 sama dengan 16. Inilah persamaan lingkarannya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8. Oke, di sini pada soal tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran berikut: X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y kurang 20 sama dengan 0. Oke, maka dari sini kita cari dulu. Sebelumnya anak-anak ibu masih ingat persamaan rumus
lingkaran yang bentuknya berbentuk umum. Oke, bagi anak-anak ibu yang masih ingat, terima kasih. Maka dari sini X kuadrat, langsung aja X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah setengah AX ditambah setengah BY ditambah C sama dengan 0. Ini merupakan rumus bentuk umumnya pada persamaan lingkaran jika kita mencari koordinat titik pusat dan jari-jarinya. Oke, maka kita lihat di sini kita harus cari nilai A-nya. A ataupun A besarnya sama dengan katanya setengah AX, maka ini setengah kali 2 sama dengan 1. Cari B besar setengah koefisien dari Y kali 4 sama dengan 2. Oke, maka langsung aja kalau kita mencari C-nya gimana? Yaitu kita mencari nilai R-nya. Langsung aja R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Oke. Maka dari sini R sama dengan akar dari A-nya tadi berapa? 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 20. Oke. Maka di sini R sama dengan 1 kuadrat 1 tambah 4 pangkat 2 2 pangkat 2 4, maka 1 ditambah 4 5 dikurang ini tambah ya nak, tambah 5 ditambah 20, maka R-nya 25. Akar 25 berapa? 5. Sehingga kita dapat titik pusat. Titik pusatnya menjadi 1,2. Sedangkan jari-jari sama dengan 5. Inilah dia untuk penyelesaian soal nomor 8. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 9. Oke, dari sini soalnya tentukan persamaan lingkaran garis singgung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8 menyinggung 2,2. Oke, kalau dikatakan persamaan garis yang menyinggung, ingat ya, kalau dia menyinggung di titik O 0,0, maka garis singgungnya X1X ditambah Y1Y sama dengan R. Maka titiknya tadi berapa? 2,2. 2 ini merupakan X1, ini merupakan Y1. Kita ganti X1 nya menjadi 2 X ditambah Y1 nya 2Y sama dengan 8. Maka terbentuklah persamaan garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran menjadi 2X tambah 2Y sama dengan 8. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10. Tentukan persamaan garis singgung dari lingkaran X kuadrat
X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X tambah 6Y tambah 12 sama dengan 0, menyinggung 7, negatif 5. Oke, langsung aja. X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 8X tambah 6Y tambah 12 sama dengan 0. Katanya di sini menyinggung 7, negatif 5. Maka kita lanjut. X 1X ditambah Y1Y tambah setengah A dikali X1 tambah X ditambah setengah B Y1 tambah Y ditambah C sama dengan 0. Maka ini dari titik 7, negatif 5 kita buat ini merupakan X1, ini Y1. Kita ganti 7X ditambah negatif 5Y ditambah setengah. A-nya dari sini 8, koefisien dari X ya, dikali 7 tambah X ditambah setengah B-nya koefisien dari Y kali 6 kali negatif 5 tambah Y ditambah C-nya 12 sama dengan 0. Oke, maka 7X kurang 5Y ditambah setengah kali 8 4 kali 7 tambah X ditambah setengah kali 6 3 kali negatif 5 tambah Y ditambah 12 sama dengan 0. Oke, 7X kurang 5Y ditambah, kita kalikan ke dalam 4 kali 7 28 ditambah 4 kali X 4X 3 kali negatif 5 15 kurang 15 3 kali Y 3Y tambah 3Y tambah 12 sama dengan 0. Oke, maka dari sini 7X kurang 5Y tambah 4X yang ada variabelnya kita buat paling depan, ditambah 3Y ditambah 28 kurang 15 kurang 12 sama dengan 0. Oke, 7 dikurang 4Y berapa? Ya, oke, 3X dikurang negatif 5Y ditambah 3Y 2Y dikurang 31 sama dengan 0. 3X kurang 2Y 31 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 31, sehingga dari sini persamaan lingkarannya menjadi 3X kurang 2Y sama dengan 31. Oke, demikianlah materi Ibu hari ini. Ini merupakan kisi-kisi untuk ujian mid semester kita minggu depan. Bagi anak-anak Ibu yang belum mengerti dan belum paham tentang materi kita hari ini, bisa bertanya sama Ibu langsung melalui WA pribadi ataupun menulis komentarnya di kolom komentar kita ya. Oke, sampai jumpa minggu depan setelah mid semester dengan materi yang baru. Ibu harapkan anak Ibu banyak belajar dan banyak membahas soal.
Karena kuncinya kalau kita ingin pintar di dalam matematika, kita harus banyak belajar matematika. Matematika itu tidak sulit, tapi menyenangkan. Apalagi kalau kita tekun, gigih, dan niat untuk belajar matematika. Sampai jumpa minggu depan anak-anak ibu. Tetap jaga kesehatan kamu di masa pandemi ini. Terima kasih.